Intinya ya jangan malas-malas lisan ini radban bi dzikrillah. Basah dari mengingat Allah, basahkan terus. Ya, sudah selesai subhanallah alhamdulillah, sudah selesai alhamdulillah Allahu akbar, terus seperti itu. Ya, jangan bosan. Kalau di pengajian Pak Ustaz, ya pengajian enggak usah zikir. Karena majelis ini sudah majelis zikir. Ada orang di pengajian zikir. Pas habis kajian, ngomong apa Ustaz tadi? Kau ngapo? Aku zikir tadi. Ya. Ini malah majelis zikir, ahi. Ini majelis zikir ini. Tidak perlu zikir lagi. Mana lebih utama? Paham bab ya, dalam agama ini. Satu bab kita paham. Salat 50 rakaat salat sunnah. Mana yang lebih utama? Memahami bab. Bahkan lebih bagus, lebih utama dari salat 1000 rakaat. Kalah zikir. Ini dah ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cak Ionin. Subhanallah. Ya, budak ini. Tiago ini. Harus kita tahu, harus bisa membedakan mana waktu berzikir, mana tidak. Ya, kalau sedang azan, tutup dulu mushaf, jawab azan. Karena orang menjawab azan pahalanya besar. Setelah azan, ya, dia baca doa, dapat apa? Dapat syafaat. Halat lahu syafaati, kata Nabi. Halal syafaat dia, ya, buat dia nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi kita majelis zikir ini, malaikat insyaallah menaungi kita. Allah nyebut nama-nama kita, ya. Insyaallah ini manfaat ini. Insyaallah kita ini semuanya masuk surga semua, amin. Ya. Kita berharap terus sama Allah. Orang mukmin itu dia ya tidak terlepas dari 3 selama dia hidup di muka bumi ini. Cinta, yang ini yang menyebabkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khauf, yang menyebabkan dia takut berbuat maksiat, dan roja. Ya. Alhamdulillah kita juga ini dengar roja, ya. Ya, mengharap surganya Allah Azza wa Jalla. Itu kita selama hidup di dunia, tidak lepas dari itu. Ya. Kita cinta kepada Allah sehingga kita ya, tergerak untuk sholat, untuk puasa, untuk ini dan itu. Kita takut, khauf kepada Allah sehingga tidak bermaksiat. Kalaupun bermaksiat kita bertaubat kepada Allah, meroja. Ini ibadah semua, ibadah hati semua ini. Yang ini kita sirami terus ini. Ya, memahami tentang mahabbah, memahami tentang khauf, dan juga memahami tentang roja. Asa, bisa jadi kata Allah, ayyakunu khairan minhum, yang dicela, yang diejek lebih baik dari yang mengejek. Baik laki maupun perempuan. Ya, ada orang ya dibilang dia mbak itu begini-begini, ternyata yang dibilang begini-begini di dalam rumahnya baca Quran, menghafal, mendidik anak. Ya, yang ngomong ini la ilaha illallah. Ya memang itu kerjaannya. Wal'iyadzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Ingat. Ya, kalau kita ingat dosa ini ya akan memudaratkan, kemudian kita hidup di dunia ini enggak lama, ana yakin setiap kita akan wanti-wanti ya setiap saat malah. Jangan sampai berbuat kezaliman. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Humazah, antum hafal semua. Wailul likulli humazatin lumazah. Wail, neraka wail. Wail ini lembah yang berada di dalam neraka Jahannam. Dalam isinya nana-nana penghuni neraka. Dan juga isinya keringat-keringat penghuni neraka. Ya, antum kalau nyingok nana, antum sedang makan pempek nih, pempek lemak nih, harga 5.000 7.000. Terjingok nana. Lah. Berhenti makan itu. Benar tak? Lah ini dibenam ke dalam nana itu. Bukan nana kita sekarang ini. Nana penghuni neraka. Penghuni neraka. Wong kafir. Gigi geraham ya sebesar gunung Uhud. Mana nananya Pak Ustaz? Nah itulah pekik lah. Tapi kalau nak tahu coba yang ini. Meloi amal ini. Insya Allah dia akan melihat lembah ini. Ya. Apa itu Pak Ustaz amalnya? Kita baca. Wailul likulli humazatil lumaza. Neraka wail bagi orang yang humazah, bagi orang yang lumazah. Ini dua-duanya mencela ini. Dua-duanya mencela maknanya. Tapi berkata berkata Mujahid, muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-humazah bil yad wal ain.
Ya, kata beliau, humaza itu mencela dengan tangan dan dengan mata. Mengejek, mengumpat dengan tangan dan dengan mata. Ada kalau itu Ada itu di WA juga kan baca itu. Enggak ngomong. Begitu. Enggak boleh ini. Sakit hati. Ya, digituin. Kalau lumaza, dia mencela, mencaci, mengumpat orang dengan lisan dia. Ya, jadi dua-duanya maknanya izdira, meremehkan orang, mencaci, mencela orang. Kalau humaza dengan tangan dan dengan matanya, ya, main mata bisa. Sehingga orang meremehkan orang lain dengan mata bisa. Nah, ini maksudnya tinggal kalau budak. Nah, ini ngeremehkan ini. Kalau ngomong jangan bunyi, bengkak pala kita. Nah, ini baik. Untuk menghinakan tidak boleh seperti itu. Ya, ini harus dijauhi ya. Segala yang menyakiti kaum muslimin walaupun dengan isyarat nggak boleh. Ini. Isyarat ini nggak boleh. Apalagi sampai benar-benar berusaha ingin menjatuhkan kaum muslim bahkan membunuhnya. Ya wal'iyadu billah. Ya wal'iyadu billah. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan al-humaza bil qaul wal lumaza bil fi'l. Ya. Lumaza itu ya, meremehkan orang, mencaci orang dengan perkataan. Lumaza dengan perbuatan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi manzilatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah. Kalau sebaik-baik tadi orang yang baca Quran, yang belajar Quran, yang mengajarkan Al-Quran, tapi yang paling buruk ini. Inna syarran nas manzilatan indallah man wada'ahun nas. Orang yang manusia meninggalkan dirinya, dak galak bergaul, dak galak berkawan. Ya. Ittiqa'a fuhshihi atau fahshihi. Itu gara-gara apa? Orang berlindung dari kejelekan dia, kejahatan dia. Jangan sampai kita seperti itu. Orang nggak bisa ngambil manfaat dari diri kita. Ya, wal'iyadu billah. Apa kau dak galak sama kawan? Ay, mati kawan budak itu. Belum kita nengket lah kena. Ini budak ini orang yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi ada sebagian orang dijauhi gara-gara hobi ceramah, ini nggak masuk. Apa kau dak kawan? Dikit-dikit hadis budak itu. Tidak masalah ini. Dikit-dikit qala Allah, qala Rasul. Ada juga yang dijauhi. Buktinya Nabi ada yang nggak punya pengikut. Karena kenapa? Kerjanya dakwah aja. Mengatakan kebaikan, wa'mur bil ma'ruf. Perintahkan manusia berbuat baik, wal yanha 'anil munkar. Cegah mereka dari kemungkaran. Ya, ada orang nggak suka yang ada yang kayak gitu. Tapi yang dimaksudkan di sini itu orang-orang yang ditinggalkan ya gara-gara ya omongan dia menyakitkan. Ya, perbuatan dia menyakitkan. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti ini. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi juga mengatakan, innallaha yabghud. Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang fahish, orang yang berbuat keji, dan juga badhi, orang yang ngomong kotor. Ya, ngomong kotor. Ya, kalau kita di Palembang enggak usah dicontoh, banyak ngomong itu. Ya, apalagi pas dia marah, keluar kalau itu. Bukan sampah, ke kotak sampah mental. Ya, kalau ngomong, wah ini enggak boleh ini. Mengatakan kalimat-kalimat yang wal'iyadzubillah ya, kotor, jorok, keji, yang dengarnya enggak enak. Ini harus dihindari. Ini Allah marah, murka dengan perbuatan seperti itu. Insyaallah kita akan lanjutkan ya. Habis Isya insyaallah. Ini masih panjang ini pembahasannya. Ini baru sehalaman, masih 2 lembar. Acak dalu ini. Ya, kita siap-siap untuk Isya. Kita ambil sekitar satu halaman aja. Satu halaman masih selembar lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ibadallah, wahai hamba Allah, innallaha wada'a al-haraj. Sesungguhnya Allah
ya, meringankan, memaafkan ya dosa. Kalau kita berbuat dosa, ya, kita tatkala berbuat dosa ini sembunyi-sembunyi, kemungkinan kita masih mendapatkan apa? Maaf, ampunan dari Allah. Pun di akhirat orang-orang yang berbuat dosa, jika dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya tahtal masyiah. Bisa jadi Allah langsung masukkan ke surga, enggak diadab sama sekali selama dia tidak menyekutukan Allah, atau Allah azab kemudian habis itu Allah masukkan ke surga. Illa kecuali man iktarada, bukan iktarasa ya. Illa man iktarada, kecuali orang yang memfitnah. Memfitnah ini, memfitnah pasti menggibah. Nah, menceritakan kejelekan orang lain pun dia memfitnah, berarti dia bohong. Jika enggak benar itu gibah, jika benar itu fitnah. Kecuali orang yang memfitnah kehormatan orang lain, yaitu akhihi, kehormatan saudaranya. Fadzaka alladzi harija aw halak. Orang ini yang berdosa atau dia celaka, binasa. Kalau kita berbuat dosa berhubungan dengan hak orang lain, cepat minta maaf, apalagi kayak gibah, memfitnah, habis amal soleh kita. Ya, berusaha cari celah jalan agar bisa halal tuh perbuatan kita. Afan akhi, ana memfitnah antum dulu. Oh, kau inilah tembaknya. Kalau dikira ditembak, maka tidak usah minta maaf, dia minta ampunkan dosa orang yang dia fitnah. Kalau memang bakal seperti itu. Kalau orang yang dia fitnahin orang baik, kemungkinan besar dapat maaf, ya, maka dia wajib minta maaf. Wajib menghalalkan sebelum dia meninggal dunia. Wih, banyak Pak Ustaz, tak hitung yang ku gibah Ustaz. SMA dulu yang paling banyak. Dari rumah berjalan menuju SMA jalan kaki, itu gibah kali isinya. Nyampe pintu gerbang, gibah lagi. Pas nyampe masuk kelas, guru kami gibah. Ngajar udah bener lah, inilah malah kebanyak dosa kau. Kalau sudah mah itu pening ingatnya, banyak bertobat aja. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ingat lagi. Sekelas itu 60, kenal kalau Ustaz itu. Itu baru kelas kami, belum kelasnya yang sebelah. Ya, maka dia banyak istighfar kepada Allah atas perbuatan-perbuatan tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, dan imam yang lainnya. Syekh Albani mengatakan sahih. Imam Zahabi juga mensahihkan hadis ini.